Halo, selamat pagi. Ini sambil mulai aja ya, sambil menunggu yang join. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dia ya yang udah ikut join pada pagi hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah join pagi-pagi banget jam 7:30. Sehat semua ya. Semoga sehat semua. Jangan lupa ini biar apa ya, biar ke record absen kalian itu di rename sesuai nama kalian ya, apa ya, biar enak nanti. Terus materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang KD 3.10.4 sampai titik 8. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan-pertemuan kemarin sebelumnya. Kalau pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang yang namanya inner join ya. Join itu ada inner, terus left, sama right ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya full join atau full outer join dan implicit join gitu. Itu ya share screen ya. Nanti kalau masih bingung di tengah jalan silahkan dipotong, nggak apa-apa ya, silahkan tanyakan. Ternyata ya. Jadi pada pertemuan kedua dari KD 3.10 ini kita akan membahas tentang pengaplikasian ya full join dalam penggabungan beberapa tabel. Terus menerapkan full join, terus mengaplikasikan implicit join dan menerapkan implicit join. Jadi untuk pertemuan kemarin ya, sekedar overview saja tak buka ya. Kemarin ini. Jadi kemarin itu tentang inner join, terus outer join. Itu kalau inner join itu penggabungan dua tabel tapi harus memiliki sebuah kolom dengan nilai yang sama ya. Inner join itu syarat wajibnya. Terus outer join itu ada dua ya, ada left sama right. Nah, kalau left join itu kalau data yang kosong itu akan bernilai 0 ya, sebelah kanan. Data sebelah kanan itu akan berubah jadi 0. Nah, sebaliknya nih, kalau right join itu yang sebelah kiri, yang 0. Gitu ya. Itu kita lanjutkan saja tentang jadi full join itu disingkat full outer join itu bisa disingkat dengan full join ya. Itu tuh akan mengembalikan seluruh nilai dari baris dari kedua tabel ya yang bernilai on, termasuk data-data yang nol. Jadi gabungan antara inner join kan yang di tengah-tengah ini, terus ada right join sama left join. Jadi sintaksnya itu ini.
select kolomnya apa aja yang mau ditampilkan, from tabel A ya, tabel A, terus full join tabel B, ini, terus kita cari nih value mana yang akan disamakan. Terus kita kenai on nama tabel A, kolom name apa, terus di tabel B kolom name apa. Nah, ada lagi nih variasi dari full join yang namanya full outer join. Nah, kalau tadi kan yang full join itu akan mengembalikan seluruh baris ya dari kedua tabel yang dikenai on, termasuk data-data yang bernilai 0. Tapi kalau full outer join itu tanpa ada data yang memiliki nilai 0. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ini ada where clause, where clause. Ada where tabel A, kolom name apa, dicek is null, or tabel B, kolom name is null, gitu. Jadi kalau or ini boleh dikerjakan, dia akan dikerjakan jika salah satu itu bernilai benar ya. Ini benar atau ini benar atau kedua-duanya benar. Kalau N itu kan harus kedua-duanya ya. Jadi kita menggunakan OR karena kita hanya ngecek mana toh yang ada value atau yang bernilai 0 itu. Ini join ini ada apa ya, versi-versi SQL tertentu ya, nggak semua support full join kayak gini. Tempat saya juga belum support kan. Nah, sampai sini paham? Ini jarang kepakai juga sih. Paham ya, aman ya? Nah, terus kita lanjutkan tentang implicit join ya. Nah, sebelum adanya join, sintak join seperti ini, itu pertama kalinya standar SQL itu menggunakan namanya implicit join ya. Jadi belum lama nih. Nah, pakainya itu klausa where gitu. Jadi membandingkan antara dua tabel itu pakainya where bukan join ya. Kalau implicit join. Nah, ini disebut implicit join karena tidak menggunakan klausa join. Karena hubungan pada implicit join didefinisikan pada klausa where. Sebagai contoh nih, mari kita gabungkan tabel pelanggan dan tabel penjualan. Nah, tabel pelanggannya mana ini? Tabel penjualannya mana nih? Nah, ini kok ada P1 PL sama PN itu apa? Ini sebagai alias ya. Biar apa namanya? Biar ada nama yang lebih ringkas dan mudah diingat ya. Pelanggan itu PL, penjualan PN itu. Nah, nih, sintak yang pertama itu select tabel mana aja nih yang mau ditampilkan. Ini kan ID pelanggan, terus ada nama, ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, itu. Jadi yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang di select di sini. From dari mana? Nah, kita kan mau menggabungkan dua tabel ya. Jadi kita memanggil dua tabel, antara tabel pelanggan sama tabel penjualan.
Terus dibandingin nih, kita bandingin nih, mana tuh value yang sama itu antara kedua tabel. Nah, itu pakainya klausa where. Nah, ini kan kita udah buat alias ya, PL sama PN. Nah, PL-nya ini ID pelanggan, terus PN-nya ID pelanggan. Itu. Terus sampai sini ada yang ditanyakan? Ditanyakan? Aman ya, aman ya? Belum ada, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya itu full join itu sering disingkat full join ya, full outer join itu tuh akan mengembalikan seluruh nilai ya, seluruh nilai dari baris kedua tabel yang dikenai on, termasuk data-data yang penuh. Nah, kalau outer join itu tuh pengecualian yang nol itu enggak ditampilkan. Terus implicit join itu menggabungkan dua tabel ya yang memiliki data yang sama. Nah, sehingga implicit join ini hanya bisa berlaku pada inner join. Jadi inner join itu yang diambil itu yang tengah-tengah ini loh, yang putih ini. Ini yang kita ambil. Jadi irisan ya. Gitu. Nah, ini ada tugas nih untuk materi KD 3.10 ini. Ada dua sih sebenarnya, tapi yang bawah saja yang perlu dikerjain. Oke. Nah, maaf tadi ada yang ngajak omong. Jadi kalian ini buat pemanasan ya. Yang ini ya, buatlah tabel database dengan nilai dengan nama penjualan, terus dibentuk kayak gini ya. Relasinya ini, itu. Perlu diingat ya, jadi untuk membuat relasi, itu nama kolomnya itu tidak harus sama, tapi tipe data dan panjang datanya itu harus sama ya. Yang satu itu primary key, yang satu itu foreign key. Jadi kalau tipe datanya itu nggak sama, itu nggak bisa dihubungkan ya. Jadi harus sama. Karena foreign key itu mereferensi dari data dari yang ada di primary key. Jadi kalau beda itu nggak bisa. Dia harus, kalau integer dan panjangnya 11, itu juga harus yang primary integer panjangnya 11. Kalau char ya char. Itu ya pentingnya. Nah, ini nih. Dengan menggunakan konsolnya, tampilkan semua data pelanggan berserta transaksinya. Jadi ini di join ya, antara pelanggan dan penjualan ini. Gabungkan tabel pelanggan dan penjualan. Jadi untuk yang pertama ini menampilkan semua ya. Ini join ini, join ini, join ini. Gitu. Masih gampang kalau ini. Ini juga. Bukan, Ding. Oh, ini beserta data transaksi. Berarti benar. Jadi join ini, join ini, join ini.
Ini artinya ya, satu pelanggan itu punya banyak penjualan. Satu penjualan punya penjualan detail. Itu ya. Monggo, monggo Pak. Pun di perpus Pak. Oke. Nah, terus satu penjualan detail itu punya satu barang. Itu artinya seperti itu ya. Kalau ada ini, tanda ini, oratoretnya nih. Kalau ada ini tuh artinya satu, kalau ini banyak. Jadi one to many, one ini juga one to many. Itu ya, aman ya. Oke. Terus yang kedua nih, ini agak sulit ya. Nah, jadi pertama kalian membuat satu database ya. Ini database ini. Terus bikin tabel ini. Ya, tabel siswa itu isinya ini. Nah, ini kok ngelek ya. Nah, masih kelihatan ya, aman ya. Jadi bikin satu database, terus membuat tabel ya, ada tabel siswa, buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, terus silahkan kalian isikan nih tabel siswa, isinya ini, terus tabel buku, isinya ini, terus tabel peminjaman, isinya ini, tabel pengembalian, isinya ini. Nah, terus kalian analisis nih, berdasarkan data-data tersebut, tuliskan SQL untuk menyelesaikan permasalahan berikut dengan memanfaatkan prinsip join. Ada 8 case nih. Itu menampilkan nama, kelas, jurusan, siswa yang pernah melakukan peminjaman buku ya. Ini perlu digarisbawahi ya. Menampilkan nama, kelas, dan jurusan siswa yang pernah melakukan peminjaman buku. Itu. Jadi nama siswanya ini, peminjaman kan ini ya. Ini kita cocokkan nih antara NIS yang ada di tabel peminjaman dan tabel siswa kolom di sini. Jadi nanti kelihatan nih, ini pakainya pakai right join ya, bisa pakai right join. Karena kita mengambil data apa namanya untuk membandingkan dua value yang ada di dua tabel. Nah, nomor 2 nih, menampilkan nama kelas yang tidak pernah melakukan peminjaman buku ya. Pakainya apa? Left join. Itu. Jadi tabel kirinya itu, tabel kiri mana ya? Ini tabel A-nya itu siswa, tabel B-nya itu peminjaman ya. Itu. Itu juga sama ini ya. Jadi nanti kalian cukup mengirimkan screenshot saja, screenshot hasil dan query-nya sesuai dengan nomor ini. Nanti kalau kendala laptop, nanti tak bikinkan akun MySQL di hosting saya ya.
biar kalian bisa nyoba juga sama ini ya. Nanti tak share di Classroom ya. Gitu. Terus ready sampai mana? 3 ya. Jadi untuk 3 ini tak kasih clue ya, menampilkan judul buku dan pengarang yang pernah dipinjam. Itu pakainya right join ya. Itu membandingkan antara kode buku ini dengan di sini peminjaman kode buku ini. Itu pakainya right join. Nah, nomor 4 nih. Nomor 4 ini menampilkan judul yang belum pernah dipinjam oleh siswa. Dia pakainya left join. Itu. Tapi ada klausa where lagi nih, di mana di peminjaman tabel peminjaman ini kode bukunya yang ada di tabel buku ini bernilai 0. Jadi kode buku ini yang nggak ada di sini. Kode buku yang ada di tabel buku nggak ada di peminjaman kode buku. Nomor 5 lagi nih. Nomor 5 itu menampilkan nama kelas yang pernah melakukan peminjaman buku beserta tanggal peminjaman. Nomor 5 ini pakainya right join ya. Right join, terus yang dibandingin itu kode buku, terus kita left lagi, left join, kita join siswanya dengan list yang ada di peminjaman. Jadi di right dulu untuk menampilkan ini yang pernah melakukan peminjaman buku, terus kita left join ya untuk menampilkan peserta, judul dan tanggal peminjamannya. Itu nomor 6. Nah, kalau kasus seperti ini ada jumlah peminjamannya itu menggunakan fungsi count ya. Count seperti ini. Sudah pernah dipelajari kan pertemuan sebelumnya pakai count ini. Itu ya. Untuk membalikan atau mengembalikan nilai jumlah pinjamannya. Terus apa yang dihitung dari count ini? Itu ada peminjaman .nis. Jadi yang dihitung itu yang NIS ini. Ini kan dengan NIS 11004 kan bisa jadi 2. Nah, kita hitung nih 2. Terus 005 ini ada 2. 12.004 ini ada 1. Nah, kita hitung pakai count. Itu. Terus nomor 7, menampilkan judul buku yang sudah dikembalikan ya. Serta nama kelas, jurusan, meminjamnya juga, tanggal peminjaman, terus tanggal pengembalian. Nah, itu pakainya right join. Yang dibandingin apa? Yang dibandingin itu kode buku dengan peminjaman kode buku. Terus di left join lagi. Left join siswanya di tabel siswa dengan peminjaman .nis. Jadi NIS-nya antara NIS di tabel siswa dengan peminjaman .nis atau NIS di tabel peminjaman. Terus di left join lagi untuk menggabungkan tabel pengembalian ya. Pengembalian. Yang dibandingin apa? Dibandingin itu ID peminjaman ya. ID peminjaman
ID pengembalian. ID pinjam sama dengan ID peminjaman. Jadi ini ID pinjam ini kita samain sama ini, gitu. Jadi ini gabung, gitu. Terus kita cek nih tanggal kembaliannya itu yang bernilai tidak nol ya, karena kita hanya menampilkan judul buku yang sudah dikembalikan. Jadi data yang nol itu kita tidak kembalikan. Ini kalau peminjaman ini belum ada di sini itu akan bernilai nol. Nah, kita nggak membutuhkan data itu. Jadi kita cek nih where pengembalian tanggal underscore kembali is not null itu. Nah, yang terakhir nih menampilkan nama kelas jumlah student yang belum mengembalikan buku. Nah, itu pakainya right join dulu antara peminjaman tabel peminjaman sama buku dulu. Yang dibandingin itu kode buku yang ada di tabel buku sama kode buku yang ada di peminjaman buku. Terus di left join siswanya nih, pakainya apa? Pakai NIS karena yang kita butuhkan untuk membandingkan dua tabel itu makanya NIS. Terus di left join lagi antara apa? Antara pengembalian dan apa namanya? Yang ID pinjam yang ada di peminjaman dan ID pinjam yang ada di pengembalian. Di mana pengembalian ID pinjam itu bernilai nol ya. Karena yang kita cari itu kan menampilkan yang belum mengembalikan buku. Sedangkan ini yang sudah dikembalikan. Nah, tinggal kita balik aja nih. Ini kan belum, kan sudah. Tadi kan is null ya. Nah, ini is not null. Jadi intinya kalau ini contoh ya, menampilkan ini kan ada di tabel siswa ya, sama peminjaman buku yang ada di tabel peminjaman. Nah, kita cari nih, mana toh tabel yang value-nya itu sama, yang kira-kira menjadi jembatan, yang menjadi penghubung antara dua tabel ini. Nah, apa? Nah, itu NIS. Kita gabungin aja dua tabelnya. Baru kita nentuin jenis join-nya. Itu. Ini pakai inner join juga bisa sebenarnya. Tapi lebih enak pakai right join. Itu. Itu ya. Itu intinya ya, kalau ada dua tabel ini contoh buku, judul sama pengarang. Sama ini berhubungan sama siswa. Berarti yang kita gabung antara apa? Antara siswa, buku, dan peminjaman. Karena peminjaman ini menjadi parameter ya, yang menjadi parameter untuk menentukan kasus yang pernah melakukan ini. Jadi menampilkan nama kelas jurusan ini tugasnya tabel ini, tabel siswa. Terus yang ini ya, yang pernah melakukan ini kan berarti kita membutuhkan tabel peminjaman ya. Jadi ini punyanya tabel peminjaman. Nah, buku ini kan tabel buku ya. Nah, ini pakainya tabel buku itu ya. Ini masih mudah ini, tes ini. Itu. Jadi ini juga untuk persiapan kalian apa ya? UKK ya. Kalian kan udah kelas 3 nanti use case-nya itu mirip seperti ini.
Ada, kalau tahun kemarin itu ada laundry, terus ada lelang dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kasusnya itu kayak gini juga. Jadi ada banyak tabel nantinya. Kalau kalian udah paham prinsip dari join-nya yang 2 pertemuan ini, kalian udah gampang lah ya. Tinggal kalian belajar di webnya ya. Di webnya nanti sama siapa? Pak Ed itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ayo bertanya. Ayo. Sambil tak bikinkan ini akunnya. Nanti aja. Belum ada pertanyaan, Pak. Oh ya. Ya, silakan. Belum ada. Oh. Ya. Berarti udah paham ya? Ya, sebenarnya sedikit. Gimana? Belum paham banget. Mesti berjalan waktu dipahami gitu loh, Pak. Oh, Nggak langsung paham. nanti sambil jalan dicoba-coba ya. Emang Benar. gitu. Aku dulu juga gitu kok. Jadi kalau teori kayak gini itu emang agak susah sih kalau nggak hands on. Jadi kalian nanti akan coba-coba ya di rumah tentang kasus-kasus seperti ini. Nanti paham sendiri. Ya, Pak. Jadi nanti kerjakan ini ya. Terus nanti dikumpulkan di ini. Terus kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, biar semua paham. Oke. Kalau ada tugas dikerjakan, jadinya kalau ada kesulitan kan bisa tanya. Dapat ilmunya kan dari situ, jadi nggak paham gitu ya. Udah kelas 3 tuh tugas dipenuhi loh, kalian jangan sepelein kayak kelas 11 kemarin. Gitu. Ya, aman ya. Nanti kalau masih bingung silahkan tanya, saya juga nggak apa-apa ya. Kalau ngajak meet tambahan juga nggak apa-apa, nanti kita atur waktunya ya. Itu kalian tak share ini aja deh database-nya biar kalian nggak usah gitu. Ayo dimanfaatkan, ada bocoran nanti kalian KBM untuk kelas 12 sampai 31 Agustus. Mungkin awal September itu udah PKL lagi ya. Makanya tinggal berapa minggu toh dipelajari benar-benar, tugas diselesaikan. Oke, Bu. Oke. Kita ngomong-ngomong yang lain, nanti malah diganti lagi tanggalnya. Gitu ya. Ya. Semoga tidak diundur lagi ya, Bu. Mantap pokoknya. Kira-kira itu berapa bulan, Bu? Lanjut yang kemarin kayaknya. Apa? Putus-putus ya? Kira-kira itu waktunya sama 2 bulan atau bagaimana, Bu? 2 bulan lanjut yang kemarin baru berjalan seminggu toh. Tapi Iya. yang tetap online otomatis nambah waktunya. Ini terserah kalian sampai akhir periode atau misalkan dicukupkan 2 bulan kan di rumah juga nggak ada apa-apa toh. Di KBM juga nggak ada nunggu yang lain. Yang penting PKL gitu aja.
Ya Bu, betul betul. Ini, Pak. Ini SQL-nya data upload di Classroom ya, bahkan bisa pakai ini. Gitu. Jadi materi selanjutnya ya, ini yang paling sulit itu ini sama ini sih yang 11 ini sih. Merancang skill bertingkat. Nah, ini pakai where di dalam where itu saja ini ya. Kalau ini ke bawah bisa belajar mandiri juga bisa sih, tapi nanti tergantung sikon. Semoga kita sampai di namanya menerapkan SQL. Mungkin ini tanggal berapa sih? Paling 2 KD lagi ya Bu ya. Ini sama ini. Nanti yang lainnya bisa tak bikinkan video juga nggak apa-apa. Video pembelajaran gitu. Biar kalian bisa tambah jam juga di jam belajar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baru berapa? 10, 1, 2, 3, 4, 10. Yang lain nanti dikasih tahu ya. Nanti recordingnya juga tak share aja. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Mana ya? Nanti boleh menyusul kalau masih bingung. Jadi tugasnya itu udah tak share ya tentang join tadi, use case perpustakaan. Cukup kalian kumpulkan saja screenshot-nya sama query-nya ya. Oke. Itu. Mungkin ada tambahan lagi sama video. Aman ya. Mungkin itu aja ya dari saya. Selamat melanjutkan kelas yang lain ya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.